Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Mata pitu upatanang etam manggalamutamante. Membantu ibu dan ayah adalah berkah utama. Para Romoni, Romo, Ramani, dan Ibu Bapak saudara sekalian, selamat pagi, Sutihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada minggu pagi hari ini saya mendapatkan satu hal yang membahagiakan, yaitu untuk memberikan ceramah kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin mengutarakan atau menyampaikan tentang sudahkah membalas budi orang tua. Mengapa saya menyampaikan hal ini Bapak Ibu? Karena bulan ini masih bulan Chitgwe. Ya, betul Bapak Ibu? Masih bulan Chitgwe. Jadi biasanya bulan Chitgwe itu yaitu para umat-umat tradisi itu memperingati yang dinamakan Ulambana atau sembahyang Ciyoko. Betul? Ya, betul. Jadi itulah Bapak Ibu, maka itu saya hanya sekedar mengingatkan. Lantas sekarang apa hubungannya dengan tema yang ingin saya sampaikan? Sudahkah membalas budi orang tua? Karena di dalam agama Buddha Bapak Ibu, di dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa ada 4 ladang untuk berbuat baik yang luar biasa. Apa itu 4 itu Bapak Ibu? Ladang berbuat baik yang luar biasa itu. Yang pertama adalah para Buddha. Ya, guru agung kita itu adalah salah satu penemu agama Buddha. Itu juga menjadi ladang yang luar biasa. Sayangnya kita ini sudah tidak berjumpa sama beliau. Kemudian ladang yang kedua siapa? Yaitu Sangha. Nah, Sangha Bapak Ibu masih berjumpa. Kenapa? Di Indonesia maupun di negara-negara Buddhis ini masih banyak orang yang menjadi biku. Nah, menjadi biku berarti menjadi anggota Sangha. Sangha itu dipimpin langsung oleh siapa? Guru agung kita, Sang Buddha. Jadi kami-kami ini yang menjadi biku adalah kelanjutan yang dipimpin oleh Sang Buddha langsung. Jadi Bapak Ibu, mengapa berdana kepada Sangha dikatakan ladang yang bagus? Karena Sangha adalah dipimpin langsung oleh Sang Buddha. Sangha itu ada Samuti Sangha, ada Arya Sangha. Di sana berkumpul semua menjadi satu. Disebutlah dengan Sangha. Kemudian yang ketiga siapa Bapak Ibu? Para arahat. Orang-orang atau para biku yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Ada yang namanya Sotapanna, ada yang namanya Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Arahat di sini adalah orang-orang yang sudah bersih batinnya Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dan beliaunya para orang-orang ini kemudian menembus kesucian yang dikatakan arahat atau orang-orang
suci. Kemudian ladang yang keempat itu siapa Bapak Ibu? Ibu dan ayah kita. Jadi Bapak Ibu, ibu dan ayah adalah ladang berbuat baik yang luar biasa. Mengapa ibu dan ayah menjadi ladang yang luar biasa? Karena semua orang lahir dari ibu dan ayahnya. Tidak seperti Sung Gokong yang lahir dari batu. Tapi kebanyakan orang sekarang semuanya yang lahir tuh banyakan kepala batu. Atau auban. Gitu, keras kepala loh Bapak Ibu. Memang kepalanya memang keras sih Bante. Bukan itu, keras kepala. Egois, susah diatur, susah dinasehati. Itu yang dinamakan seap, Bapak sekalian. Jadi ibu dan ayah kita ini adalah ladang yang luar biasa. Jangan sampai Bapak Ibu rajin berbuat baik di mana-mana. Tapi orang tua di rumah ditelantarkan. Di mana-mana dapat pujian. Oh iya, dia orang baik, rajin berdana, rajin menolong orang. Tetapi ibu dan ayahnya ditelantarkan. Bahkan ada satu cerita yang sangat tragis Bapak Ibu. Ibu dan ayahnya sendiri dibiarkan hidup tanpa sokongan dari anak. Sampai akhirnya satu kemudian meninggal pun tidak diurusi. Jadi Bapak sekalian, banyak kejadian hal-hal seperti ini. Bahkan mereka merasa malu kalau mempunyai orang tua seperti itu. Ini anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang kurang ajar. Kurang asem, kurang apa lagi Bapak sekalian. Ya kan? Begitu ya? Nah itu Bapak sekalian. Jadi 4 hal inilah Bapak. Karena Sang Buddha mengatakan ibu dan ayah kita itu kalau masih hidup seperti atau laksana dewa-dewa yang ada di rumah kita. Jadi kalau kita sampai tidak berbakti, tidak ukhau, justru malah pukhau. Oh ini bahaya Bapak sekalian. Tahu ukhau? Ya, tahu terima kasih, berbakti dan hormat sama orang tua. Itu namanya ukhau. Lawannya pukhau. Ya. Jadi kalau orang tua ngomong sekali, malah anaknya ceramah panjang-panjang. Ya. Kalau ngomong 10 kali, ceramah ke orang tua setengah jam atau lebih, Bapak sekalian. Ini dikatakan pukhau. Jadi boleh Bapak katakan Bapak sekalian, kita ini pintar. Secara apa? Secara duniawi. Tapi kita tidak sepintar orang tua loh Bapak sekalian. Orang tua itu bagaimanapun berjuang untuk anak-anak. Dan orang tua itu banyak kan, kalau orang tua yang benar nih ya, tidak pernah menuntut apa-apa. Yang penting anak-anak itu pada bahagia, pada senang, pada happy. Orang tua sudah happy kok. Betul Bapak Ibu? Ya seperti itulah orang tua yang benar. Begitu Bapak sekalian. Kemudian di dalam Anguttara Nikaya, utamanya di dalam Sigalo-Wada Sutta itu Bapak Ibu, ada kewajiban anak terhadap orang tua. Di sini dikatakan ada 5 kewajiban Bapak sekalian. 5 kewajiban. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ya, sebelum nanti bagaimana kita membalas budi orang tua itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan ya, kita sebagai anak harus merawat orang tua. 1. Ini yang pertama. Poin yang pertama. Kewajiban yang pertama. Mengapa kita harus merawat orang tua Bapak Ibu? Karena dahulu kita pernah dirawat oleh orang tua. Dari sejak kapan? Dari sejak dikandung. Betul Bapak Ibu? Orang tua itu kalau sama anak-anaknya itu luar biasa. Ibu dan ayah kita itu luar biasa perjuangannya. Ya, mau tidur saja dielus-elus perutnya itu. Semoga anak saya ini lahir menjadi orang-orang yang baik, yang berbakti,
ya, yang berguna dan sebagainya dan sebagainya. Harapan orang tua itu yang baik-baik. Nggak mungkin semoga anak saya ini jadi rampok yang hebat. Nggak ada. Ada doa seperti itu? Nggak ada, Bapak sekalian. Pasti mengharapkannya yang baik-baik. Ya, walaupun mungkin itu anak orang jahat pun nggak mengharapkan anaknya menjadi jahat, Bapak sekalian. Betul? Nah, seperti itu, Bapak sekalian. Dari itu orang tua itu merawatnya sampai situ, Bapak sekalian. Dari situlah awal mula. Bahkan sebelum orang itu mengandung itu sudah dipersiapkan, ya, hal-hal yang luar biasa, ya, dari segi kesuburannya, dari segi apapun dipersiapkan semuanya untuk kelahiran anak-anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu, maka dari itu kalau kita berani sama orang tua itu karmanya tidak bisa tertolong, sekalian. Nanti saya punya cerita-cerita yang, ya, bisa menyadarkan Bapak Ibu supaya kita berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus merawat orang tua. Cuman sekarang ini anak-anak itu banyak alasan, ya. Padahal orang tua itu nggak meminta banyak, Bapak sekalian. Tidak meminta banyak. Paling, nak, tiap hari Minggu datang ya. Oh, sibuk mah. Nggak ada waktu mah. Emang Bapak Ibu sibuk apa sih? Hah? Sesibuk apa di rumah? Pekerjaannya itu seberapa banyak waktu yang dicurahkan di pekerjaannya itu. Kan waktu kita kerja juga ada batasnya, Bapak Ibu. Ya, tidak terus masa 24 jam itu ya kerja terus, kan nggak mungkin, Bapak sekalian. Ya paling mentok itu ya 14 jam, 16 jam itu sudah overload, ya, kalau kerja. Itu Bapak sekalian, saya kira Bapak Ibu kalau diminta waktu, nak datang, yes, saya datang, nak. Ya, hanya sekedar mampir, menyapa, yuk, udah bagus Bapak sekalian. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, saya kira cukup. Apalagi Bapak Ibu punya mobil, alat transportasi yang begitu mudahnya, ya, tidak punya mobil pribadi, ada Grab, ada ini, ada itu. Saya kira nggak ada alasan untuk mengatakan saya sibuk, saya nggak ada waktu, Bapak sekalian. Hanya diminta waktunya loh, Bapak sekalian. Belum diminta yang lain. Maka itu saya heran. Pernah ada kasus seperti ini, Bapak Ibu. Waktu itu saya baca parita di rumah duka Jabar Agung. Ceritanya orang tua satu-satunya ini meninggal dunia. Anaknya banyak, 1 lusin. Berapa itu 1 lusin? 12. Ketika saya baca parita belum selesai, ngengong gitu, ya, belum selesai. Yang pisan berapa anak? 5 anak. Saya tanya, kok ini dilanjutkan apa tidak? Lanjutkan, Bante. Yang pingsan sudah ada yang ngurusin. Nah, selesai baca parita, kemudian saya, ramah tamah. Saya tanya, kenapa mereka bisa mengalami hal seperti ini? Bante, mereka itu nggak pernah datang. Bahkan diminta datang pun ketika papa saya itu sakit pun nggak mau. Nggak ada waktu katanya. Nah, sekarang itu kenapa mereka bisa mengalami? Karena rasa bersalahnya, Bante. Oh, ini Bapak Ibu. Jangan sampai cerita-cerita seperti ini juga umat Buddha loh, Bapak Ibu, yang waktu itu ya mengalami hal seperti itu. Itu juga umat Buddha. Jangan sampai terjadi umat Buddha yang lainnya juga mengalami hal atau berperilaku seperti itu kepada orang tua. Hanya diminta waktunya. Ya, diminta waktunya kan untuk menjenguk, untuk memotivasi orang tua. Siapa tahu orang tua kangen dan sebagainya kan, Bapak Ibu. Betul apa tidak? Enggak diminta apa-apa kok. Coba sekalian. Hanya diminta waktunya saja. Hitungannya itu sempoannya terlalu tajam. Kan begitu? Nah, itu loh Bapak sekalian. Saya tidak mengharap umat Buddha, anak-anak umat Buddha itu seperti itu. Tidak berbakti, tidak uhau sama orang tua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu,
melakukan kewajiban orang tua setelah orang tua tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibannya. Contohnya begitu Bapak Ibu, contoh realnya, contoh nyata. Ketika orang tua sudah tidak mampu dan punya anak banyak, sebagai anak pertama harus menggantikan posisi orang tua. Sebagai apa? Tulang punggung. Kenapa? Adik-adiknya masih membutuhkan biaya mungkin apapun itu. Kenapa? Adik-adiknya masih kecil, butuh sekolah, butuh apa saja. Dan cerita-cerita ini saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman langsung dari orang-orangnya yang pernah bercerita kepada saya, Bapak Ibu. Sebagai anak yang paling besar, dia bertanggung jawab untuk itu. Kenapa? Karena orang tuanya kadang-kadang hanya single parent. Mungkin suaminya sudah meninggal duluan atau istrinya yang sudah jalan duluan. Kemudian posisi anak pertama ini sudah besar, sudah mampu untuk mandiri. Kemudian dia harus juga menyokong orang tua. Caranya bagaimana? Ya menggantikan posisi orang tua sebagai tulang punggung. Pernah ada satu kejadian begini Bapak Ibu. Anak ini memang tidak normal secara mental, tetapi tanggung jawabnya luar biasa. Dia bisa menyekolahkan adik-adiknya itu sampai kuliah, sampai selesai, sampai bekerja, sampai mereka semua itu pada merit. Tapi sayangnya anak ini, yang menjadi tulang punggung ini tidak dipedulikan lagi oleh adik-adiknya. Sampai sekarang pergi entah kemana. Kan kasihan Bapak Ibu kalau melihat kejadian seperti ini. Hebat ini, walaupun mereka anak ini mungkin tidak normal seperti kita, tetapi tanggung jawabnya luar biasa. Orang tidak normal saja bisa berbuat seperti itu Bapak Ibu. Bisa menggantikan posisi orang tua seperti itu. Coba bayangkan. Bagaimana kita ini yang normal, bisa menggantikan posisi orang tua kita. Jangan merasa ini kan memang sudah tanggung jawab orang tua, tetapi orang tua kita sudah tidak mampu ini. Dalam posisi yang sudah laul, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Bagaimana posisi kita sekarang? Ya harus menggantikannya Bapak Ibu. Inilah contoh real Bapak Ibu. Sorry. Jadi contoh real yang terjadi di kehidupan nyata kita Bapak sekalian. Dan banyak kejadian-kejadian lagi seperti itu. Bagaimana karma baiknya orang ini? Ya luar biasa. Bagi saya mengatakan ini anak luar biasa. Begitu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Ini kewajiban anak terhadap orang tua. Jadi nama baik keluarga itu ada di tangan kita masing-masing. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga besar. Sekarang bagaimana caranya menjaga nama baik keluarga? Jaga sila. Bapak sekalian. Jangan langgar itu, rambu-rambu itu. Jadi orang itu jangan arogan, suka menyakiti, apalagi suka membunuh. Dan menyakiti itu kan tidak hanya dengan fisik kita Bapak Ibu. Menyakiti kita juga dengan batin juga bisa. Dengan pikiran kita juga bisa. Kita sudah tidak bisa membahagiakan orang tua, kita sudah merusak nama baik keluarga besar kita. Itu karma buruk Bapak sekalian. Apalagi suka berbohong, membohongin orang tua hanya untuk happy, untuk kesenangannya diri sendiri. Begitu hartanya habis, ya sudah. Mau gimana lagi? Mau tengok kemana lagi Bapak sekalian? Oleh itu Bapak Ibu saudara sekalian, harapan saya berharap kepada umat Buddha sekalian, apalagi posisi kita sekarang sebagai anak, jagalah nama baik keluarga kita. Apalagi punya perilaku seks yang tidak wajar. Apalagi masih di bawah umur. Wah, itu Bapak sekalian. Hati-hati. Pergaulan sekarang ini sudah
sudah luar biasa. Saya pernah membaca satu artikel itu mengatakan bahwa 45.000 anak Indonesia itu sudah terdera seks bebas. 45.000 loh Bapak sekalian. Apa kita nggak prihatin itu sebagai orang tua? Itu kan berarti itu peran orang tua juga kurang aktif. Kemudian anak-anak juga terlalu bebas Bapak sekalian pergaulannya. Bahkan banyak sekali yang terdera dengan ya istilahnya apa ya, prostitusi. Ini kan memprihatinkan sekali. Mereka tergiur dengan hal seperti itu karena apa? Ya karena ingin punya HP yang bagus, ya, pengen fasilitas yang gampang, ingin cari uang yang gampang dan sebagainya. Kita sebagai orang tua itu sangat prihatin Bapak Ibu. Apalagi kami sebagai biku, ya, sebagai tokoh agama itu sangat prihatin. Saya kadang-kadang sedih saya melihat kasus-kasus seperti itu. Itu juga karena apa? Karena mereka hanya mau memfokuskan bahwa dunia ini hanya happy-happy. Terus sekalian. Maka itu peran serta orang tua juga harus jangan dikesampingkan. Kita harus berperan aktif Bapak sekalian. Supaya apa? Menjagain ya keluarga kita. Menjagain generasi-generasi kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Kemudian bagaimana caranya menjaga nama baik keluarga? Ya, jangan mabuk-mabukan. Dan mabuk-mabukan sekarang tidak hanya dengan minuman, tidak hanya dengan miras, Bapak sekalian, tapi dengan narkoba. Ini adalah bahaya laten buat kita semua. Karena apa? Kalau sudah mengkonsumsi hal ini, itu yang rusak bukan fisiknya saja, mentalnya juga rusak Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu ingin cari pasangan untuk anak-anaknya, apakah yang nggak dilihat hal-hal seperti ini? Ya kan? Pasti kan cari. Kalau orang ingin cari mantu, cari pasangan itu kan yang diperhatikan apa? Bibit, bobot, bebek. Kalau suka mabuk-mabukan aja pantas dijadikan mantu kita. Ya enggak lah, Bapak sekalian. Ya no lah. Enggak mungkin lah Bapak sekalian. Kenapa? Mengurus dirinya sendiri enggak mampu. Gimana bisa ngurus anak orang lain Bapak sekalian? Coba bayangkan hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang dikatakan kita harus menjaga nama Allah. Apalagi sekarang tuh marak yang namanya judi online. Memang judi itu Bapak Ibu tidak melanggar sila, tetapi itu melanggar dhamma. Tahu melanggar dhamma? Itu mata pencaharian yang salah. Nggak ada ceritanya orang judi itu jadi kaya, nggak ada. Habis bisa, Bapak sekalian. Saya banyak contoh cerita Bapak Ibu. Itu yang punya hotel-hotel yang gede-gede itu, kenapa bisa kejual? Karena judi. Bapak Ibu kalau ke Bandung itu biasanya kemana kalau mau cari oleh-oleh? Prima Rasa. Itu dulu karena orangnya kalah judi dijual, Bapak sekalian. Karena apa? Gila kaya, Bapak sekalian. Nggak ada ceritanya orang judi itu kaya, Bapak sekalian. Maka itu jagalah nama baik keluarga. Itu mata pencaharian salah, Bapak sekalian. Itu tidak dibenarkan dalam dhamma, tidak dibenarkan dalam agama Buddha. Bapak Ibu boleh cari referensi yang lainnya kok tentang cerita-cerita bagaimana orang itu ya hancur karena perjudian. Itu Bapak sekalian. Saya sebagai biku hanya mengingatkan saja. Anda senang, Anda terima, tidak terima itu urusan kalian. Begitu Bapak sekalian. Karena kami punya kewajiban moral, Bapak sekalian. Kami punya kewajiban moral. Ini kewajiban yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Jadi
Kalau kita sudah bisa menjaga nama baik keluarga, kemudian yang keempat adalah kita harus menjaga diri kita supaya kita pantas mendapatkan warisan. Siapa sih yang nggak mau warisan, Bapak Ibu? Coba tunjuk tangan, tunjuk jari, coba. Siapa yang nggak suka warisan? Yang nggak suka dapat warisan? Kok diam semua? Hah? Semuanya mengharapkan itu kan? Ya itulah keluarga jadi musuh ya. Keluarga saudara jadi musuh ya, saudara jadi bunuh-bunuhan karena warisan, Bapak sekalian. Tapi perlu diingat bagaimana supaya kita pantas mendapatkan warisan, yaitu tadi yang saya sampaikan di kewajiban yang ketiga tadi, menjaga nama baik keluarga. Tidak bersikap boros, terutama menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak pantas. Berjudi misalnya, ya, berperilaku seks yang tidak wajar misalnya, ya. Menipu misalnya, ya, berbohong kan termasuk menipu juga, Bapak sekalian. Kemudian mencuri, nah, itulah perilaku-perilaku yang tidak pantas untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau kita sudah bisa menjaga itu semua, Bapak Ibu, maka kita pantas mendapatkan warisan. Dan warisan orang tua itu tidak melulu harta dan kekayaan saja. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan ketika sudah tinggal oleh orang tua. Kenapa? Warisan yang tidak pernah putus, yang tidak pernah habis adalah nasihat orang tua. Betul Bapak Ibu? Walaupun nasihatnya itu saja, kasetnya nggak pernah berubah. Ya, itu lagi. Ya, istilahnya 4L. Lu lagi. Atau ya itu lagi. Jadi kasetnya itu saja yang di-setel Bapak sekalian. Tetapi Bapak Ibu, ketika orang tua kita sudah tidak ada, sebulan, 3 bulan, setahun itu baru berasa. Oh iya, nasihat orang tua itu betul. Walaupun orang tua kita tidak pernah sekolah tinggi-tinggi, ya, S1, S2, S3. Tetapi orang tua kita bisa mengajarkan kita bagaimana bertahan untuk hidup. Bagaimana mencari penghidupan yang layak. Itu orang tua kita, hebatnya orang tua kita Bapak sekalian. Contoh realnya apa Bapak misalnya? Orang tua kita tidak pernah sekolah, tapi masalah gen, dia nggak bisa diakali loh sekalian, betul? Lah, betul nggak? Nggak bisa. Hitung-hitungannya, jago. Walaupun buta huruf. Ya toh? Itu sudah real, itu nyata Bapak sekalian. Maka itu jangan dikira orang tua kita tidak hebat. Hebat Bapak sekalian. Hebat. Waduh sekalian, inilah hal-hal penting yang kita harus. Jadi nasihat orang tua itu tidak pernah habis bagi saya. Kalau bagi saya merasa sudah tidak punya orang tua lagi Bapak Ibu. Saya ingat-ingat sekali itu nasihat orang tua saya. Pernah nasihat saya, Bapak Ibu bisa biar tahu. Nasihat untuk saya yang terakhir kali untuk kami yang saya menjadi biku itu apa? Ibu dan ayah saya bilang apa sekalian? Ya, yang jadi perumah tangga, jadilah perumah tangga yang baik. Yang jadi biku, jadilah biku yang baik. Itu Bapak nasihat orang tua saya. Kenapa? Beliau bangga kalau salah satu anggota keluarganya bisa menjadi biku. Itu nasihat yang bisa menyemangati dan bertahan menjadi biku sampai saat ini. Saya menjadi biku Bapak sekalian. Itu nasihatnya Bapak. Dan itu nggak pernah habis. Saya selalu ingat. Oh iya, ketika saya lagi loyo begitu, ya lagi letoy gitu. Oh iya, nasihat itu selalu terngiang lagi, membuat saya semangat lagi Bapak sekalian. Itu nggak banyak nasihatnya, walaupun ya itu saja. Tapi itu berguna bagi saya Bapak sekalian. Dan itu saya pegang sampai hari ini Bapak sekalian.
Jadi Bapak Ibu, itu warisan yang tidak terhingga. Kemudian yang kelima, bahwasanya kewajiban. Setelah orang tua kita meninggal, kita mempunyai kewajiban yaitu pati dana, pelimpahan jasa. Karena bulan ini masih bulan gue. Ingat itu sekalian. Kenapa? Berbakti kepada orang tua itu ya tidak hanya ketika orang tua masih ada. Ketika orang tua sudah tidak ada pun kita juga tetap harus tahu hormat, tahu terima kasih, ya. Itu yang harus dilakukan. Karena apa? Dalam bahasa agama Buddha, dalam bahasa Dhamma, pubakari katanyu kata wedi. Jadi harus tahu berbakti, harus tahu balas budi. Balas budi yang terbaik kepada siapa? Ya kepada orang tua kita, Bapak sekalian. Jadi untuk pertama kalinya kalau kita ingin terima kasih adalah terima kasihlah kepada orang tua kita. Bagaimanapun jeleknya orang tua kita, dialah orang tua kita, Bapak sekalian. Kembali lagi kita bukan sunggokong yang lahir dari batu. Ya toh? Betul nggak? Itu Bapak sekalian. Kita bukan sunggokong. Ya, kita punya orang tua. Dan orang tua adalah orang yang paling berjasa pada kehidupan kita. Walaupun dikatakan di dalam Dhamma itu saya mewarisi karma saya sendiri. Terlahir oleh karma saya sendiri. Berkerabat dengan karma saya sendiri. Bergantung pada karma saya sendiri. Tetapi itu juga sebab kita lahir karena orang tua. Apalagi seorang ibu, Bapak sekalian. Maka itu jasa orang tua itu luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu sampai lupa orang tua, apalagi berani sama orang tua, itu karmanya buruk sekali. Apalagi sampai mengusir orang tua, itu luar biasa karma buruknya. Karena ada kejadian hal seperti ini memang ada di dunia ini Bapak sekalian. Dan tidak sedikit, cukup banyak. Jadi pati dana itu gunanya apa? Yaitu melimpahkan jasa. Pelimpahan jasa itu harus bagaimana? Ya dilakukan dengan berdana atas nama para leluhur kita. Utamanya adalah ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita juga punya orang tua. Kongco, maco kita. Kan betul ya? Di atasnya lagi ada lagi. Nggak terhitung bahwa jumlahnya. Maka itu di bulan Cikgue itu sangat bagus. Nggak tahu di wihara ini ada pati dana masal nggak? Nggak ada ya. Di wihara-wihara yang lain Bapak Ibu, ya di wihara-wihara yang saya pernah datang itu banyak sekali momen-momen Cikgue itu di wihara juga mengadakan, menampung aspirasi umat-umat mungkin yang tradisi-tradisi itu supaya bisa mempunyai peluang untuk pelimpahan jasa. Kepada siapa? Ya pada para leluhurnya. Karena leluhur kita itu tak terhingga Bapak Ibu. Tak terhingga. Karena suatu ketika Sang Buddha ditanya, siapa manusia pertama di dunia ini? Sang Buddha mencontohkan, kamu kan ada di lapangan. Sekarang kamu ambil rumput 1. Di atasnya dikasih rumput 2, 4. Di atasnya lagi kasih 8. Dikasih di atasnya lagi kasih 16. Terus leluhur kita tidak hanya 2 orang itu, sekalian, tetapi tak terhingga. Lantas manusia pertama di dunia itu siapa? Itu dari alam-alam Brahma, Bapak sekalian. Leluhur kita itu orang hebat. Alam Brahma, cahaya-cahaya, Bapak sekalian, kalau kita mau tahu. Dari alam-alam cahaya Brahma namanya. Alam Brahma apa namanya? Saya lupa. Itu Bapak sekalian. Jadi sangat banyak leluhur kita itu. Maka itu di bulan Cikgue itu dikatakan kita melakukan pelimpahan jasa. Untuk
apa? Untuk sebagai rasa rasa bakti, rasa hormat, rasa terima kasih kita kepada leluhur kita, Bapak sekalian. Itu. Jadi kalau ada kata patidana, apa sih patidana? Tanya, Bapak sekalian, supaya tahu, mengerti, paham apa itu manfaatnya, ya, pelimpahan jasa. Karena apa? Suatu ketika Sang Buddha pernah memberikan referensi bahwa ketika orang itu melakukan patidana dan ketika itu para leluhur kita bisa mendapatkan itu, yang lahirnya di alam peta, dia bisa lahir di alam-alam bahagia atau alam-alam surga atau alam-alam dewa. Itu manfaatnya Bapak sekalian. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan hal yang sepele. Makanya kalau ada patidana, kata patidana, ikut Bapak sekalian. Kenapa? Itu untuk menolong para leluhur kita. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita cerita ini bukan omong kosong. Jadi ketika musim-musim Jigwe ini, kalau kita ada patidana di satu wihara misalnya itu, yang datang itu bukan hanya yang nampak saja. Yang tidak nampak itu berlipat-lipat, Bapak sekalian. Kalau mau tahu. Karena satu ketika saya pernah hadir di satu wihara di Tangerang itu, di daerah Sewan itu, orang ini bisa melihat. Lalu dia ngomong ke saya, kenapa ibu nangis? Saya sedih Bante. Kenapa? Itu leluhur saya pada rebutan untuk mendapatkan patidana itu. Ya, Bapak sekalian. Ya sedih, merasa sedih. Tapi di momen ini mereka bahagia Bante. Kenapa? Waktu itu dihadiri biku cukup banyak. Jadi itulah Bapak sekalian manfaatnya. Bagaimana kita melakukan patidana untuk para orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu jangan lupakan ini, ya. Apa di bulan Jigwe, apa di bulan 4 ya, Cengbeng, ya. Itu penting Bapak sekalian. Tapi bagi umat Buddha mau melakukan patidana kapan saja itu baik. Masa iya sih setahun hanya 2 kali, kan kasihan ya. Kan laparnya tiap hari tuh Bapak sekalian. Betul nggak? Bapak Ibu laparnya per setiap jam, berapa jam sekali? Hah? Sehari makan berapa kali? 3 kali. Leluhur kita setahun 2 kali. Kasihan kan? Nah itulah Bapak sekalian. Nah itu. Pada itu, itulah harapan saya supaya Bapak Ibu kalau mungkin peringatan meninggalnya orang tua kita atau 7 hari atau 21 hari, 49 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun atau tiap tahun, adakan Bapak sekalian. Dan jangan lupa ngundang para biku. Untuk apa? Supaya bisa mengantarkan kebajikan itu kepada mereka. Kenapa? Kami sebagai ladang untuk mengantarkan itu supaya para leluhurnya mendapatkan hal itu. Begitu Bapak sekalian. Kemudian saat kapan kita dikatakan sudah membalas budi orang tua Bapak sekalian? Di dalam Sama Citta Sutta Bapak sekalian dijelaskan bahwa apabila kita hidup 100 tahun dan selama 100 tahun itu kita menggendong orang tua kita, ibu di pundak kiri kita, ayah di pundak kanan kita, selama 100 tahun itu pun tidak cukup untuk membalas budi orang tua kita. Tidak cukup Bapak sekalian. Atau bahkan kita merawatnya setiap hari, ya, memandikannya, memberikan makan, bahkan membuang kotorannya, itu pun setiap hari, itu pun juga belum bisa membalas lunas kebajikan orang tua kepada kita, jasa orang tua terhadap kita, Bapak sekalian. Belum.
belum bisa dikatakan membalas budi orang tua. Belum cukup, belum impas, belum tuntas, Bapak sekalian. Bahkan di Sutta itu dikatakan lebih lanjut, apabila kita menjadi Raja Cakrawati. Tahu Raja Cakrawati? Raja dunia, penguasa dunia, Bapak Ibu. Dan kekuasaan itu kita berikan kepada orang tua kita dengan segala pengaruhnya selama hidupnya, itu pun belum bisa membalas budi orang tua, Bapak sekalian. Di dalam Samacita Sutta ini dikatakan seperti itu. Jadi kapan saatnya kita bisa membalas budi orang tua? Lebih lanjut dikatakan di dalam sutta itu bahwa ketika orang tua kita tidak punya, ini yang pertama, tidak punya keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha, dan kita mempunyai keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, kemudian kita mengajarkan atau memberikan pengertian kepada orang tua. Yang tadinya orang tua tidak tahu menahu siapa itu Sang Buddha, siapa itu Dhamma, apa itu Dhamma, dan siapa itu Sangha. Sehingga beliau memiliki keyakinan itu dan meyakininya, saat itulah kita dikatakan sudah bisa membalas budi kepada orang tua, Bapak Ibu. Ini. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau nanti ditanya ke wihara ngapain saja sih? Ya, apa saja yang dipelajari? Jadi ketika orang tua kita masih bimbang, Bapak Ibu, kasih pengertian ke mereka, ya, beri pengertian kepada mereka. Satu contoh begini, Bapak Ibu, di dalam sutta diceritakan, di sana ada satu cerita seperti ini. Bapak Ibu pernah mendengar cerita Mata Kundali nggak? Ya, Mata Kundali. Pernah? Belum pernah ya, boleh saya cerita ya, Bapak Ibu, sebagai contoh. Jadi Mata Kundali ini adalah sebagai anak tunggal. Orang tuanya itu milioner. Ya, milioner kalau zaman sekarang. Kaya raya. Ya, emas, perak, perhiasan apapun dia punya. Ya, berkoti-koti, di zaman itu dikatakan berkoti-koti. Jadi sangat banyak, sangat luar biasa. Tetapi sifatnya kikir, Bapak sekalian. Karena kekikirannya itu ketika Mata Kundali ini sakit, ya, anak ini dirawat di beranda rumah. Tahu beranda rumah, Bapak Ibu? Di emperan, di teras rumah. Supaya apa tujuannya orang tua dia memperlakukan anaknya seperti itu? Supaya tidak melihat harta kekayaan yang ada di dalam rumah. Kikir kan, Bapak sekalian? Pelit kan? Nah itu. Orang hanya melihat aja tidak boleh. Mungkin takut minta, takut pinjam dan sebagainya. Itu kekirannya sampai seperti itu, Bos. Nah, ketika Mata Kundali sudah sakit keras, kemudian sebelum dia meninggal dunia, dia melihat Sang Buddha melintas di depan rumahnya. Ketika melintas di depan rumahnya itu Sang Buddha, kemudian Mata Kundali melihat, dan Mata Kundali meyakini ini adalah orang yang suci, orang yang sudah menjadi orang yang cerah, pencerahan sempurna. Nah, setelah itu kemudian besok harinya Mata Kundali meninggal dunia. Dan ketika sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, dia lahir karena keyakinannya itu kepada Buddha, dia lahir di alam salah satu 6 alam tingkat kedewaan itu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan orang tua? Dia menangis. Ya. Ketika Mata Kundali sudah ditanam, kemudian menangis di atas kuburannya itu. Dia menangis tiap hari, tiap jam, tiap hari terus menangis. Sambil bersumpah serapah, oh anakku yang tersayang, harapanku, masa depanku, dan seterusnya. Kemudian Mata Kundali yang sudah lahir di alam dewa itu, kemudian dia turun menemui ayahnya ini.
Kemudian bertanya, Pak, Bapak lagi ngapain? Saya lagi meratapi kesalahan saya. Ya, begitu bodohnya saya. Saya berharap anak saya bisa hidup lagi. Nah, begitu terus berargumen gitu terus. Kemudian saking mentoknya dia bertanya, kamu nggak jadi ganti anak saya? Mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya ingin punya kereta. Ya, satu rodanya dari matahari, satu rodanya dari bulan. Sinting kamu. Sekarang siapa yang lebih sinting, Pak? Bapak yang mengasihi orang mati supaya hidup lagi, atau saya yang minta hadiah kereta yang rodanya satu dari matahari, satu dari bulan? Siapa yang lebih sinting? Dua-duanya gila, Pak sekalian. Sun Jinping itu, Pak sekalian. Maka itu kemudian Mata Kundalini bercerita, Pak, saya ini sebenarnya anak Bapak yang sudah disia-siakan oleh Bapak. Kemudian dia bertanya, sekarang kamu kondisinya gimana? Saya sudah lahir di alam dewa, dari salah satu alam dewa. Dengan apa? Dengan keyakinan kepada Buddha. Terus kalau saya ingin lahir di alam itu bagaimana? Ya Bapak jangan kikir. Bapak harus menjadi orang dermawan. Begitu Pak sekalian. Maka Pak sekalian, kemudian bapaknya sadar. Kemudian dia danakan semua itu, harta kekayaannya itu untuk sangga, untuk orang-orang yang membutuhkan, semuanya didanakan. Dan akhirnya ketika meninggal pun ayahnya juga lahir di alam-alam bahagia. Inilah Bapak sekalian. Jadi kita harus menyadarkan orang tua kita seperti itu, supaya memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Ketika kita bisa menyadarkan orang seperti itu, bahwa orang tua kita seperti itu, maka kita sudah melebihi apa yang diberikan orang tua kepada kita, membayar jasanya. Sudah jauh melebihi Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita punya moralitas yang jelek, yang buruk, misalnya suka menyakiti, ya, suka membunuh, ya, suka mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, ya, berperilaku seks yang kurang pantas, kemudian suka berbohong, ya, suka memprovokasi, suka mabuk-mabukan. Kemudian kita memberikan pengertian, Pak, manfaatnya menjaga sila itu seperti ini. Dengan tidak membunuh, kita menjadi panjang umur, ya. Jadi kunci panjang umur itu tidak membunuh, tidak menyakiti, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang suka sakit-sakitan, ya, itu juga karena kehidupan lampaunya suka menyakiti, ya, menyakiti fisik makhluk-makhluk lain. Begitu Bapak sekalian. Kalau ada orang suka ditipu, ya, dicuri barangnya, itu juga karena hal-hal seperti itu, suka mencuri, suka mengambil tanpa izin dan sebagainya. Ya, kalau ada orang punya perilaku seks yang dia punya fisik yang aneh-aneh, itu juga karena perilaku seksnya kurang pantas. Ya, ada laki-laki gemulai misalnya, Pak. Ini juga karena perilaku seksnya kurang pantas, Pak. Kalau nggak percaya, hipasiku sendiri dong. Kan Sang Buddha mengatakan hipasiku. Itu Pak sekarang. Kemudian kalau suka dibohongin orang, ditipu orang, ini karena juga suka berbohong, suka menipu dan sebagainya. Ya, kalau punya mental yang kurang, itu karena suka mabuk-mabukan. Jadi lahirnya jadi cacat mental dan sebagainya. Jadi kalau orang tua jadi mengerti ketika kita memberikan pengertian seperti itu, dan orang tua kemudian mempunyai perilaku sila yang bagus, itu dikatakan Sang Buddha, dia sudah membalas budi orang tua. Impas. Bahkan dari Sang Buddha mengatakan jauh lebih daripada itu. Begitu Bapak sekalian. Inilah manfaat kalau kita sering ke wihara, mendengarkan dhamma, kemudian bisa menyadarkan orang tua kita yang tadi perilakunya kurang pantas menjadi pantas. Itulah Bapak sekalian.
Inilah kewajiban kita, Bapak sekalian. Dan inilah yang dikatakan sudah membalas budi orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa kalau tadi orang tuanya kikir, udah ya, tadi udah dibahas. Jadi kalau punya orang tua yang kikir, ya, yang kalau diminta sedikit saja tidak boleh, yang sempoanya terlalu tajam, ya. Kalau kamu minta sekian, kamu harus melakukan ini sekian kali. Ini Bapak sekalian. Jadi kalau orang tuanya kikir disadarkan. Karena apa? Ketika sudah meninggal harta kekayaannya tidak dibawa. Kenapa? Yang dibawa itu cuma perbuatan Bapak Ibu. Sekaya apapun kita, ketika meninggal dunia, setinggi apa jabatan kita, ketika meninggal kita statusnya hanya dua, almarhum dan almarhumah Bapak Ibu. Betul? Betul? Betul. Dan ketika kita sudah meninggal, mungkin mau ditanam atau dikremasi, naiknya juga sama, ambulan. Wiu, wiu, wiu. Ya kan? Betul apa Bapak? Ya itu. Sekaya apapun kita itu. Nggak mungkin kita ke kuburan itu pakai Lamborghini. Ya? Ya betul nggak? Wah, diiringi mobil balap Bante. Ini mendiang juga naik mobil balap, nggak mungkin itu. Bapak sekalian, ingatkan itu Bapak sekalian. Karena apa? Orang itu pilihannya hanya dua, bahagia atau menderita. Bapak sekalian, betul? Bahagia kita yang membuat, menderita kita juga yang membuat. Jadi sadarkan orang tua kita supaya berbagi. Berbagi itu kan menanam. Kenapa? Ajaran Sang Buddha ini begini Bapak Ustaz. Lihat nih tangan saya. Ajaran Sang Buddha itu begini, bukan begini. Betul Bapak Ustaz? Begini. Menanam, menabur Bapak sekalian. Kalau kita tidak punya kebajikan, nggak punya karma baik, kita begini juga nggak akan jatuh-jatuh itu rezeki Bapak sekalian. Betul apa tidak? Hoki itu nggak datang-datang. Karena kita rajin menanam, karena kita rajin menabur, ya itulah yang membuat kita jadi hoki. Hoki teit itu adalah berbuat baik, Bapak sekalian. Betul? Nah itulah Bapak sekalian. Ingat itu. Berbuat baik. Maka itu Bapak sekalian. Saya ingin umat Buddha ini mengerti hal ini semua. Tidak hanya mengerti, tapi praktekkan hal itu semua. Dan oleh Sang Buddha dikatakan, kalau Bapak Ibu memberikan pengertian seperti itu, dan orang tua yang tadinya kikir menjadi murah hati, punya kerelaan untuk menolong, untuk memeringankan beban orang lain, itu dikatakan sudah membalas budi orang tua. Dan jauh daripada itu. Itulah Bapak sekalian. Dan untuk yang terakhir, kalau orang tua tidak punya kebijaksanaan, kemudian anak-anaknya menyadarkan supaya orang tua itu punya pengertian yang benar. Tentang apa? Tentang kehidupan ini. Karena apa? Orang semakin tua, tanya orang tua kita yang sudah laula itu. Orang makin tua itu makin banyak kekhawatiran. Begitu Pak Ibu? Betul Bapak Ibu? Betul? Tuh. Tanya itu. Jadi jangan hanya jadikan patung di rumah. Jadikan juga, tanya langsung sama orang tua kita. Supaya kita paham apa yang dikhawatirkan oleh orang tua. Kenapa? Orang tua itu khawatir kalau sakit. Sudah kekhawatiran banyak tentang penyakit itu. Karena makin tua makin banyak penyakitnya. Ya. Kemudian takut kalau tinggal sendirian. Betul Bapak Ibu? Iya itu. Takut mati itu salah satunya juga. Itu Bapak sekalian. Jadi ketakutan. Kenapa? Hidup ini satu paket. Begitu kita lahir, tua, sakit dan mati itu adalah paket Bapak sekalian. Yang bertemu pasti berpisah. Ya, yang memiliki jadi ditinggalkan.
Ya, meninggalkan atau ditinggalkan, Bapak sekalian. Begitu Bapak Ibu. Ada satu cerita nyata. Dia punya anak banyak, tidak hanya selusin, lebih dari selusin. Harapannya nanti supaya tua nanti dijaga oleh anak cucu dan mantunya. Ternyata enggak. Begitu sudah tua, ya, suaminya meninggal dulu atau istrinya meninggal dulu, kemudian dia tinggal sendiri. Semua anak-anaknya sudah punya keluarga masing-masing. Terus gimana Bapak sekalian? Apa itu enggak khawatir itu? Khawatir. Maka itu berilah pengertian kepada orang, Pak, enggak usah khawatir. Ada kami ini loh. Jadi kalau mama sakit bilang, ya, kalau kesepian kasih tahu kami. Ya begitu Pak sekalian. Supaya apa? Tidak merasa sendirian. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu berharap. Kenapa? Baik buruknya kehidupan kita ini ya kita. Jadi kalau kita hidup itu pasti akan menjadi tua. Ya kan? Ada lagunya, katanya burung kakak tua, giginya tinggal 2. Ya sudah Bapak Ibu. Yang tadi giginya banyak kan tinggal 2. Atau mungkin sudah nggak punya gigi kali. Bapak sekalian. Nah itulah. Maka itu kekhawatiran waktu itu semakin banyak. Maka itu kasih pengertian. Yang hidup pasti akan meninggal dunia. Kenapa Sang Buddha mengatakan jiwitang aniatang, maranang niatang, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan ini tidak pasti. Tapi ada satu kepastian, yang hidup pasti akan mati. Marana. Marana itu artinya kematian. Jadi siapapun hidup, yang meninggal dunia tidak hanya kita yang hidup. Siapapun bentuknya, orang tanaman yang kita tanam di lingkungan kita juga pada mati. Ya toh? Itulah Bapak sekalian. Jadi kita harus menyadari hal itu. Terus apa yang kita lakukan sebelum meninggal dunia? Ya banyak berbuat baik. Karena ada peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Hutang apa? Nama. Bukan hutang ya Bapak Ibu. Wah, bantainya bisa aja. Ya. Nama. Nah, nama itu yang bikin siapa? Ya kita sendiri Bapak sekalian. Kita sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sadarkan orang tua kita. Ya. Nggak usah khawatir dengan kehidupan. Karena masing-masing punya karmanya sendiri-sendiri kok Bapak Ibu sekalian. Satu ketika saya ditanya, Bante nanti kalau meninggal dunia mau diapakan? Terserah yang hidup. Mau didendeng, mau dikornet, mau diapain terserah. Kan sudah mati Bapak sekalian. Saya tidak takut. Mau digoreng, mau digongseng, monggo saja. Ya dan itu kan gak mungkin kan Bapak sekalian ya. Gak mungkin. Itulah Bapak sekalian. Gak takut akan kematian. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Karena semuanya itu adalah proses. Jadi hargailah proses Bapak. Jadi sadarkan orang tua. Hidup ini adalah anicca, perubahan. Yang tadinya kan di kandungan, lahir jadi bayi, bayi jadi anak-anak, anak-anak jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa menjadi orang tua akhirnya marana, meninggal dunia. Inilah Bapak Ibu. Ceritakan hal itu, bukan seperti ceritakan anak-anak. Ini bukannya cerita, inilah nyata, inilah realnya kehidupan. Karena berubah maka menimbulkan duka. Ya kan? Ketidakpuasan kan duka Bapak Ibu, betul? Ketidakpuasan. Ya, lahir itu juga duka. Kenapa lahir itu duka Bapak Ibu? Karena bayi lahir itu pasti nangis. Kalau nggak nangis dibikin nangis. Gitu, ini kok nggak nangis tuh? Kan gitu kan? Begitu cengar, wah tangis tapi tangis bahagia. Tapi begitu meninggal, tangis apa? Tangis penderitaan. Semuanya penderitaan Bapak sekalian. Nggak ada kebahagiaan. Jadi nggak perlu dilekati, nggak perlu dikhawatirkan karena semuanya akan berlalu. Jadi
Berikanlah pengertian orang tua itu dengan hal seperti itu, Bapak sekalian. Ini penting. Kenapa? Supaya orang tua kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Inilah yang dikatakan di dalam Samacita Sutta, bahwa kalau Bapak Ibu bisa memberikan menyadarkan menjadi orang tua kita tidak punya kebijaksanaan menjadi bijaksana, itu sudah membayar jasa orang tua yang jauh lebih hebat. Jadilah inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan pada minggu pagi hari. Jadi Bapak Ibu, saya punya kata-kata hari ini untuk sebagai penutup. Jadi supaya Bapak Ibu tidak lupa. Jadi di sini dikatakan satu pelukan hangat hari ini akan sangat membahagiakan orang tuamu. Ya, dibandingkan dengan sejuta pelukan di batu nisannya. Ingat Bapak sekalian ya. Satu pelukan hangat hari ini akan sangat membahagiakan orang tuamu. Dan dibandingkan dengan sejuta pelukan di batu nisan. Jadi berbahagialah kalau hari ini Bapak Ibu masih kurang orang tua, perhatikan dengan lebih baik. Ya, berikan perhatian yang lebih baik, berikan kasih sayang yang lebih baik. Karena apa? Makin tua itu banyak kekhawatiran, takut sendirian, takut ini, takut itu dan sebagainya. Dan akhirnya, ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Bapak Ibu sekalian berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Tejanando Mahatera. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bapak Ibu, marilah kita buka kembali tuntunan puja bakti kita pada halaman 80. Kita nyanyikan satu buah lagu berjudul Sang Bagawa. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawa. Ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan keimanan. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha murah, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah arungi dunia.
kembali ke bait kedua. Ajaran mulia sang Bhagawan, lentera hidup di dunia, penuntun jalan keimanan. Pujilah Dia Sang Bhagawan. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang Maha Mulia, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah. Arungi dunia, bersujud kita pada Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang Maha Mulia, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah. Arungi dunia, arungi dunia. Kasih. Baik, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu angkat tangannya aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, nanti kertas diangkat aja, kami ambil. Kepada Bante, waktu dan tempat kami kembalikan. Baik Bapak Ibu, ini ada dua pertanyaan, maaf. Jadi di sini ditanyakan bahwa Bante, bagaimana jika kita mencoba menyadarkan orang tua malah dimaki-maki, dibilang kurang ajar dan disumpahin. Bapak Ibu, kalau kita ingin menyadarkan orang tua, itu harus cari momen. Jangan kita seolah-olah malah menggurui. Itu tidak boleh. Kita mungkin ngobrol-ngobrol biasa dulu, ya, cari yang enak lah, ya, situasi yang santai, yang happy, yang lagi senang, baru kita mengutarakan. Juga nadanya jangan terlalu tinggi-tinggi, bos sekalian. Jadi seolah-olah kita menggurui, seolah-olah kita merasa paling benar dan sebagainya, itu nggak boleh. Mesti cari momen. Momennya ini yang penting, bos sekalian. Kenapa? Ya, kita menyadarkan orang tua itu bukan seperti guru kepada murid. Kita seharusnya seperti teman. Jadi dari hati ke hati. Nah, itu yang penting. Supaya apa? Menghindari kita seolah-olah lebih pintar daripada orang tua. Kenapa? Orang tua itu terlalu banyak makan asam haram kehidupan. Kenapa? Sedikit disentuh darah tinggi. Betul? Darah tinggi kan? Nah itu. Ia menghindari itu loh yang penting Bapak Ibu. Jadi cari suasana yang baik. Momen yang baik itu penting. Kemudian cara bicaranya jangan sampai menggurui. Ya. Oh itu salah Pak, itu salah Ma. Berdebat. Karena orang tua nggak pernah kalah. Karena apa? Orang tua namanya. Pasti benar, pasti ini, pasti itu. Betul Bapak Ibu? Nah itulah. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh seolah-olah kita paling pintar. Mas harusnya begini, harusnya begini. Ya cari momen. Kemudian juga boleh bertanya dulu kepada orang tua. Cari momen. Ma, dulu jadi anak-anak, ketika jadi anak,
sama orang tua gimana ya, Ma? Ceritakan dong sekarang. Wah, nanti disitulah celah-celah bagaimana kita masuk pada momen itu. Itu penting Bapak Ibu. Itu penting. Kita nggak boleh menjadi statusnya itu merasa paling pintar, paling bisa dan menggurui. Itu yang penting. Ya, supaya tidak disumpahin. Ya, dimaki-maki, udah dimaki-maki masih disumpahin lagi. Ya. Anak kurang ajar, kurang asem. Ya, emangnya bumbu dapur. Nah, itu Bapak sekalian. Saya kira itu. Ya, itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya, parita apa yang harus dibaca buat orang tua dan para leluhur yang sudah meninggal dunia? Bapak Ibu, di wihara ini ada namanya parita awamanggala. Nah, Bapak Ibu bisa pinjam atau minta di wihara sini. Nah, itulah parita pelimpahan jasa buat para leluhur kita semua. Ya, ada di situ. Ya, tentang, jadi kalau parita kebahagiaan kan manggala itu berkah atau kebahagiaan. Tapi kalau awamanggala itu adalah parita untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia atau parita duka. Ya, itu Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa minta atau pinjam atau mungkin juga cari saja di website ada. Ya, websitenya Sangga ada, websitenya wihara ini kayaknya juga ada, ya. Nah, cari di sana. Ya, berlangganan aja di sana. Jadi namanya Parita Awamanggala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana cara bacanya, kalau ada saudaranya, temannya, relasinya yang beragama Buddha meninggal, datang ikut baca Parita. Nah, di sana tidak hanya baca parita, nanti kalau ada bantenya, di sana juga bisa mendengarkan ceramah tentang kematian. Ya, itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau baca di rumah sendiri kan nggak tahu nadanya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa, ya, bagaimana tata caranya kan nggak tahu. Tapi dengan mengikuti, ya misalnya sesekali 2 kali mengikuti acara awamanggala di rumah duka atau di rumah-rumah para umat yang mengadakan peringatan kematian, itu boleh. Jadi jadikan referensi untuk bagaimana caranya membaca parita awamanggala. Biasanya paritanya warnanya kuning. Ya, ada enggak yang bisa ditanya ini? Yang biru apa kuning? Yang kecil-kecil kuning yang biasa dibawa ke rumah duka. Enggak ada kayaknya enggak ada. Itu situ ada. Kalau ada, bisa tanya Mas Sarwan. Referensinya minta atau pinjam sama Mas Sarwan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi di sana ada semua. Jadi mulai dari kematian itu apa, perenungan kematian itu apa, ya. Meninggal dunia itu kayak apa, kemudian pelimpahan jasanya itu biasanya membaca etawata yang singkat itu, ya, setelah idangmo nyatinang hotu, kemudian akasata cabumata imang rakantu, misalnya mendiang A, mendiang B, mendiang C, itu dibaca sebanyak 3 kali biasanya untuk peringatan kematian atau acara-acara yang lain. Kalau di wihara biasanya nggak dibaca mendiangnya. Misalnya ini acara banyak, pelimpahan jasa banyak, ya, petakan. Jadi semua makhluk yang membutuhkan jasa di alam-alam peta, semoga mereka berbahagia. Semoga mereka dilindungi. Ya, itu Bapak sekalian. Mengerti ya? Kurang lebihnya seperti itu. Saya kira itu cukup Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Ada yang belum jelas? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.
Baik, demikian ceramah damai yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Tejanando Mahatera. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Pelita Masuka beserta umat yang hadir pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas dhamma desana yang telah disampaikan. Terima kasih Bante. Baik, mari kita bangkit berdiri dengan bersikap Anjali. Terima kasih Bante.